ada pertama saya sendiri Yuda Bagus Asmara dengan NPM 025. Terus yang kedua ada Dengan saya Andika Santosa dengan NPM 017. Saya Muhammad Ilham Magi dengan NPM 086. Dan saya Haidar Akbar Al-Fatah MPM 218. Oke teman-teman, langsung aja. Di sini saya menggunakan dua peserta atau dua murid saya dari SLB. Oke, yang pertama ada Andika Santosa dan yang kedua ada Muhammad Ilham Akiki. Oke, langsung aja ke prakteknya. My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest, I'm gon' launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the line and moving under my prime. Just quit my 9 to 5, I'm rocking, and they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, no stopping. It's time to live my life, it's time to live, not die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. And I'm the one to get it, bro. I swear to God I'll get it, bro. So don't just let me get it. Yeah, let's go. I'm gonna get it, yeah. Yeah, I'm the one to get it, bruh. I swear to God I'll get it, bruh. Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. I got this, man, I got it. I will not quit, I'm on it. Never off it. Got the block lit, I'm toxic. Spitting logic, make them nauseous. Honest, can I stop this? Never cautious, drop it. I'm the hardest. Knock, knock, bitch, watch it. I'm the fucking king of rock, bitch. Profit, spitting hot shit. I'm topic, chronic. I think I'm motherfucking lost it. Facts, matter of fact, making racks where it's at. Have my back to the mat, not an act, that's a fact. We attack in a back, no react, no react. Think I'm black, off his ass. While I rap, not the snap, throwing jab, give a crap. We're advanced, I'm the man. Gotta play it better than most brands. Goddamn, I'm a rhyme till I die. Never lie, not a lie. I don't cry, I defy. Get the nod that I'm right, yeah. Yeah, I've been in and out the studio like a student though, working on a movement, yeah, I'll do it cause I'm in the zone. And you know that I'm ready for the shows, how it goes, I don't know, but I'm waiting till I'm chose. Front row, here I go, all these people wanna know what you think of them lately. Do you really love me or do you really hate me? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang yaitu tunagrahita pada mata kuliah Penjas Adaptif. Adapun pemateri pada malam hari ini, yang pertama ada Galin Imam Nugroho, yang kedua ada saya sendiri yaitu Yuda Bagus Asmara, yang ketiga ada Muhammad Ilham Akiki, yang keempat ada Haidar Akbar Al-Fatah, dan yang terakhir ada Andika Santosa. Oke, langsung aja ke pemateri pertama yaitu Galin Imam Nugroho. Padanya dipersilakan. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian dari tunagrahita. Nah, anak tunagrahita biasa sering disebut dengan anak yang mengalami hambatan dan keterlambatan perkembangan mental, yaitu kondisi intelektualnya jauh di bawah rata-rata, sedemikian rupa sehingganya mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, seperti komunikasi maupun sosialnya. Lalu ada ciri-ciri fisik dan penampilan anak tunagrahita. Yang pertama itu penampilan fisik, seringkali dilihat atau diketahui memiliki ciri fisik yaitu misalnya kepalanya itu terlalu besar atau terlalu kecil. Selanjutnya ada tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai usianya. Lalu perkembangan bicara atau bahasanya itu terlambat. Yang keempat tidak ada
atau kurang sekali perhatian terhadap lingkungan. Selanjutnya ada koordinasi gerak kurang, sehingga seringkali tidak terkendali. Lalu selanjutnya ada sering keluar ludah atau cairan dari mulut, atau bisa disebut dengan ngiler. Selanjutnya ada klasifikasi tunagrahita. Nah, berdasarkan kapasitas intelektual atau IQ-nya, ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada tunagrahita ringan, yaitu IQ berkisar 50-70. Yang selanjutnya ada tunagrahita sedang, yaitu IQ-nya 35-50. Selanjutnya ada tunagrahita berat, yaitu IQ-nya 20-35, dan yang terakhir ada sangat berat, memiliki IQ di bawah 20. Oke. Selanjutnya ada klasifikasi akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Untuk Saudara Yuda untuk memaparkan ya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Saudara Galin Imam Nugroho, yaitu terdapat pada materi klasifikasi kemampuan anak tunagrahita dalam kemandiriannya di masyarakat. Ada yang pertama, tunagrahita ringan. Dalam penyesuaian sosial maupun bergaul, menyesuaikan diri pada lingkungan sosial yang lebih luas dan mampu melakukan pekerjaan setingkat semi terampil. Terus yang kedua ada tunagrahita sedang. Mampu melakukan keterampilan, mengurus diri sendiri, mampu mengadakan adaptasi sosial lingkungan terdekat, dan mampu mengerjakan pekerjaan rutin yang perlu pengawasan atau bekerja di tempat kerja terlindung. Terus yang ketiga ada tunagrahita berat dan sangat berat. Mereka sepanjang hidupnya selalu tergantung bantuan dan perawatan orang. Di sini ada faktor-faktor penyebab ketunagrahitaan. Itu yang pertama ada faktor keturunan. Penyebabnya kelainan yang berkaitan dengan berbagai faktor keturunan, meliputi hal-hal berikut seperti kelainan kromosom dan kelainan gen. Terus selanjutnya ada gangguan metabolisme dan gizi. Metabolisme dan gizi ini merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan individual, terutama perkembangan sel-sel otak. Kegagalan metabolisme dan kegagalan pemenuhan kebutuhan gizi dapat mengakibatkan terjadinya gangguan fisik dan mental pada individu. Terus selanjutnya ada infeksi dan keracunan. Keadaan ini disebabkan oleh terjangkitnya penyakit-penyakit selama janin masih berada dalam kandungan. Dan terakhir ada trauma dan zat radioaktif. Terjadinya trauma terutama pada otak ketika bayi dilahirkan atau terkena radiasi zat radioaktif saat hamil dan mengakibatkan ketunagrahitaan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Caidar Akbar. Oke, terima kasih untuk Saudara Yuda atas waktunya. Yang selanjutnya itu dari faktor-faktor penyebab ketunagrahitaan tuh ada gangguan metabolisme dan gizi. Nah, metabolisme dan gizi merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan individual, terutama perkembangan sel-sel otak. Kegagalan metabolisme dan kegagalan pemenuhan kebutuhan gizi dapat mengakibatkan terjadinya gangguan fisik dan mental pada individu. Infeksi dan keracunan. Keadaan ini disebabkan oleh terjangkitnya penyakit selama janin masih berada dalam kandungan. Trauma dan zat radioaktif. Terjadinya trauma terutama pada otak ketika bayi dilahirkan atau terkena radiasi zat radioaktif saat hamil dapat mengakibatkan ketunagrahitaan. Masalah dan kelahiran. Bayi yang menderita kerusakan otak, kejang, dan nafas pendek. Kerusakan juga dapat disebabkan oleh trauma mekanis, terutama pada kelahiran yang sulit. Selanjutnya itu ada faktor lingkungan.
kurangnya rangsangan intelektual yang memadai mengakibatkan timbulnya hambatan dalam perkembangan inteligensia sehingga anak dapat berkembang menjadi anak retardasi mental. Nah, selanjutnya itu ada kesulitan anak tunagrahita. Kesulitan dalam akademik yaitu seperti berhitung, penundaan bahasa, mengalami hambatan dalam ingatan, kurang dapat mengontrol lingkungan, dan kesulitan-kesulitan secara umum. Itu ada besar dan kecil derajat retardasi yang mempengaruhi tingkat intelektualnya, yang berarti anak tunagrahita tidak akan mencapai kematangan intelektualnya seperti teman sebayanya. Nah, selanjutnya itu sering menjadi sasaran kenakalan dan kejahilan anak atau orang normal lainnya, seperti bullying dan cemooh, akibat dari ketidakmampuan mereka dalam memahami norma-norma sosial yang menyesuaikan diri dalamnya. Nah, jadi anak tunagrahita itu sering mendapatkan bullying yang keras terhadap teman sebayanya, dan pada dasarnya anak tunagrahita itu nggak selamanya buruk di pandangan masyarakat, dan dia tetap menjadi manusia yang seutuhnya. Selanjutnya itu ada karakteristik dari anak tunagrahita. Yang tentu dari segi intelektualnya. Satu, anak tunagrahita mampu mengetahui dan menyadari situasi, benda-benda, dan orang di sekitarnya, namun mereka tidak mampu memahami keberadaan dirinya. Hal tersebut disebabkan oleh faktor bahasa yang menjadi hambatan dikarenakan mereka pada umumnya sulit untuk mengatakan atau menyampaikan kata yang sesuai dengan keadaan yang diinginkannya. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ilham Hakiki Syauqi. Ya, terima kasih Saudara Acong. Di sini saya akan menunjukkan materi dari Saudara Acong. Yang kedua ada mereka kesulitan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada, tidak mampu membuat suatu rencana bagi dirinya, dan anak tersebut pun sulit untuk memilih alternatif pilihan yang berbeda. Jadi di sini anak tunagrahita itu memiliki kesulitan dalam memilih memecahkan masalah-masalah. Dan selanjutnya ada mereka sulit sekali untuk menuliskan simbol, angka, sehingga secara umum mereka memiliki kesulitan dalam bidang membaca, menulis, dan berhitung. Anak tunagrahita itu sangat sulit sekali untuk menulis atau menyebutkan dalam simbol-simbol atau angka-angka. Nah, yang keempat ada kemampuan belajar anak tunagrahita terbatas. Mereka mengalami kesulitan yang berarti dalam berpengetahuan yang bersifat konsep dan dalam menempatkan dirinya dengan keadaan situasi lingkungannya. Selanjutnya itu. Dalam segi tingkah laku, pertama itu ada perkembangan anak tunagrahita begitu lambat, sulit mempelajari sikap tertentu untuk melakukan pekerjaan yang ditugaskan, walaupun tugas tersebut bagi orang normal sangat sederhana. Jadi bagi orang normal itu sangat sederhana, bagi anak tunagrahita itu sangat sulit untuk dilakukannya. Yang kedua ada faktor kognitif atau faktor pengetahuannya, merupakan hal yang sangat sulit bagi anak tersebut, khususnya yang berkenaan dengan perhatian dengan atau konsentrasi, ingatan, berbicara dengan bahasa yang benar, dan dalam kemampuan akademiknya. Anak tunagrahita dalam segi pengetahuannya sangat sulit untuk konsentrasi atau dalam ingatannya. Yang ketiga ada anak tunagrahita seringkali merasakan ketidakmampuan dalam melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang diberikan padanya, karena seringnya melakukan kesalahan-kesalahan pada saat melakukannya. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang baik untuk anak tunagrahita? Pertama itu pembelajaran harus semenarik mungkin agar sang anak itu merasa senang, sehingga terjadinya proses akomodasi kognitif anak. Nah, jangan hanya memberikan perintah dan larangan, karena sesungguhnya anak tunagrahita itu sangat sulit untuk diberi perintah dan larangan. Tetapi berikanlah penghargaan bila anak dapat melakukan tugas dengan baik. Contoh misalkan karena berhasil melakukan sesuatu harus diberikan suatu reward atau penghargaan yang membuat mereka senang. Selanjutnya,
Selanjutnya ada keterampilan dasar komunikasi. Yang pertama ada tunagrahita, berat tidak mampu berkomunikasi. Yang kedua yaitu tunagrahita sedang mampu berkomunikasi secara sederhana yang mempunyai kemampuan komunikasi baik hanya sebagian. Dan yang ketiga ada tunagrahita ringan, mampu berkomunikasi layaknya anak-anak normal, yaitu dengan IQ yang normal-normal. Selanjutnya ada penjas bagi tunagrahita. Kemampuan motorik pada anak tunagrahita adalah gerak khusus yang menggunakan motorik halus atau fine motor dan gerak menyeluruh dengan menggunakan otot besar atau gross motor, sehingga intervensi pembelajaran dapat dilakukan melalui pola gerak dalam permainan sederhana bersifat terpetik. DAPI 2006. Ya, selanjutnya. Nah, terapi untuk anak tunagrahita permainan yang difokuskan pada kemampuan gerak fisik sebaiknya dipilih jenis permainan yang aktif. Selanjutnya ada aktivitas fisik sehingga pada kebugaran jasmani dan geraknya itu terpenuhi. Selanjutnya ada contoh permainannya seperti bisa dipakai dengan olahraga boce. Ya, selanjutnya yuk. Selanjutnya. Oke, terima kasih untuk para teman-teman yang sudah memaparkan yaitu materi terkait tunagrahita. Adapun materi yang sudah disampaikan terkait tunagrahita yaitu yang pertama ada penjelasan tunagrahita, terus yang kedua ada ciri-ciri fisik dan penampilan anak tunagrahita, terus yang ketiga ada klasifikasi tunagrahita, yang keempat ada klasifikasi kemampuan anak tunagrahita dalam kemandiriannya di masyarakat. Terus yang kelima ada faktor-faktor penyebab ketunagrahitaan. Yang keenam ada kesulitan anak tunagrahita. Yang ketujuh ada karakteristik anak tunagrahita. Dan yang selanjutnya ada keterampilan dasar komunikasi dan terakhir terdapat penjas bagi tunagrahita. Cukup sekian dari kelompok 6 terkait materi tunagrahita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.